Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, malam hari ini kita akan kembali bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang masih berbicara tentang hasikut hameshomem, yang artinya adalah pembinasa keji. Dan secara khusus pembinasa keji yang dimaksud di sini, seperti kita ketahui adalah pembinasa keji yang berdiri di tempat kudus seperti yang dikatakan oleh Nabi Daniel. Nah, apa yang akan kita dengar ini adalah bagian kedua dari firman Tuhan yang berbicara tentang hasikut hameshomem atau pembinasa keji. Kita akan kembali mendasari firman pada malam hari ini di dalam kitab Matai, tetapi bukan yang di depan saudara. Pasalnya sama, pasal 24, kita baca ayat 15, kemudian ayat 24 dan 25. Saudara siapkan kitab Matai atau kitab Matius pasal ke-24, ayat yang ke-15, 24 dan 25. Di situ dikatakan, oleh karena itu bila mana kamu melihat pembinasa keji yang dibicarakan oleh Nabi Daniel, tengah berdiri di tempat yang kudus, siapa yang membaca biarlah dia memahaminya. Sebab hamasia palsu dan nabi-nabi palsu akan dimunculkan, dan mereka akan memberi tanda-tanda yang dahsyat dan keajaiban-keajaiban sehingga menyesatkan. Bahkan jika mungkin mereka yang terpilih. Lihatlah, aku telah mengatakan kepadamu sebelumnya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perhatikan dulu ayat yang ke-25. Di situ dikatakan, lihatlah aku Yesua telah mengatakan kepadamu sebelumnya. Di situ ada kata sebelumnya saudara. Jadi dengan kata lain, Yesua itu sebetulnya sudah memberitahu dulu kepada kita sebelumnya. Sebelum pengajar-pengajar palsu atau nabi-nabi palsu itu muncul dengan pengajaran-pengajaran sesatnya. Dengan kata lain juga begini, kalau aku Yesua itu sudah memberitahu bahwa suatu saat nanti akan muncul pengajar-pengajar palsu atau nabi-nabi palsu, tapi kamu masih bisa disesatkan juga oleh nabi-nabi palsu ini. Yesua itu sebetulnya sedang ngomong begini, itu bukan salahku lagi. Karena sejak sebelumnya aku sudah memberi tahu bahwa akan muncul nabi-nabi palsu. Nah, saudara-saudara sekalian, hari Risuan kemarin kita sudah bersama-sama belajar bagian pertama dari firman Tuhan yang berbicara tentang hasikut hameshomem ini atau pembinasa keji ini. Dan pada hari Risuan kemarin, waktu itu kita juga diberitahu bahwa yang disebut dengan pembinasa keji yang berdiri di tempat yang kudus, itu adalah orang-orang atau kelompok orang yang tidak membawa pengajarannya Bapak Yahweh dan Yesua. Yang disebut dengan nabi-nabi palsu atau pengajar-pengajar sesat atau yang disebut dengan ajaran sesat, itu adalah orang yang tidak membawa pengajarannya Bapak Yahweh dan Yesua. Atau katakanlah orang atau kelompok itu membawa pengajarannya Bapak Yahweh dan Yesua. Tapi pengajarannya itu tidak diajarkan seutuhnya. Melainkan dipilih-pilih mana yang menurut orang itu benar, itu saja yang diambil, tetapi selebihnya yang kalau menurut telinganya orang itu mengusik kepentingannya, itu tidak akan diambil saudara. Jadi sekali lagi definisi nabi palsu, definisi pengajaran sesat atau ajaran sesat. Yang pertama, orang atau kelompok itu tidak membawa pengajarannya Bapak Yahweh dan Yesua. Atau kalaupun pengajarannya dari Bapak Yahweh, tapi ternyata pengajarannya itu tidak diajarkan seutuhnya atau lengkap semestinya, tapi hanya dicomot beberapa saja.
Nah, kalau kita melihat model pengajaran yang seperti ini, saudara, di situ kita boleh dan bisa memastikan bahwa pengajaran itu pasti pengajaran sesat atau pengajaran yang menyesatkan. Malam ini, saudara, saya ingin mengajak untuk kita melihat ciri-ciri lain dari pengajaran yang disebut sesat itu sebetulnya ciri-cirinya seperti apa. Supaya kita ngerti betul, sehingga nanti ketika kita berhadapan dengan siapapun di luaran sana, kalau di Keilat saya katakan saudara aman. Karena di tempat ini kita terus diisi dengan kebenaran-kebenaran Torah. Kita terus dikasih banyak pengetahuan yang baru. Maka saya katakan kalau pas ada di Keilat saudara aman. Tapi kalau pas ada di luaran sana, saya harus mewarning atau saya harus menyiapkan saudara supaya nanti kalau saudara ketemu model-model ciri-ciri pengajaran seperti yang akan kita dengarkan dan kita pelajari malam ini, saudara sudah ngerti dan saudara sudah bisa siap-siap bagaimana saudara harus menanggapi atau menjawab pola-pola pengajaran yang ada di luaran sana. Karena kalau kita perhatikan saudara, di kalangan kita saja, orang-orang yang sama-sama menyembah Bapa Yahweh dan Yesua, pengajarannya itu macam-macam. Ada kelompok pengagung Yahweh yang memanggil nama Yahweh, memanggil nama Yesua, mengajarkan Torah, tapi ada juga kelompok pengagung Yahweh yang mengganti nama Yahweh dengan Hashem dan Adonai. Lalu ada juga kelompok pengagung Yahweh yang tidak menerima Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi ada juga kelompok pengagung Yahweh yang ngakunya pengagung Yahweh, tapi sudah panggil Bapa Yahweh, panggil Yesua, tapi tidak mengajarkan Torah. Kalaupun Torah itu disinggung atau dikhotbahkan di gereja itu, saya perhatikan Torahnya itu hanya sebagai pelengkap, tapi bukan dasar utama kebenarannya. Bahkan banyak di antara pemimpin mereka yang mengatakan, jangan kita itu meributkan soal makanan kosher. Jangan kita meributkan soal vaksin tandanya binatang buas. Jangan. Ada saudara yang model seperti itu. Jadi dari sini saja kita bisa tahu, dari kalangan kita sendiri, itu macamnya banyak. Dan saya tidak mau, nanti ketika saudara ada di luaran sana, yang katakanlah saudara tidak ketemu dengan orang dari iman percaya lain. Katakanlah saudara tidak didebat dengan orang dari iman percaya lain. Tapi ketika saudara diajak berdiskusi dengan kalangan kita sendiri yang sama-sama menyembah Bapa Yahweh dan Yesua, tapi pengajarannya berbeda, jangan sampai di situ saya tidak mau saudara. Jangan sampai saudara itu tidak tahu apa-apa, lalu kemudian saudara terus ikut begitu saja pengajaran yang salah itu. Maka malam hari ini saudara, saya ingin mengajak untuk kita melihat ciri-ciri lain dari pengajaran yang disebut sesat itu sebetulnya seperti apa ciri-cirinya. Nah, ciri khas ajaran sesat biasanya yang pertama itu tidak tertuju kepada Bapa Yahweh, Yesua, Ruach HaKodes, dan Torah. Saya rasa di ciri yang pertama ini tidak akan susah untuk kita memahami saudara, ciri yang pertama ini. Jadi kalau saudara mendengar di luaran sana ada pengajaran yang arahnya itu bukan kepada Bapa Yahweh, arahnya bukan kepada Yesua, dan arahnya bukan kita itu diajak mencintai Torah, tapi saudara mendengarnya justru pengajarannya menentang Torah, saudara tidak perlu pusing. Di situ saudara bisa memastikan berarti pengajaran itu pengajaran yang menyesatkan atau pengajaran sesat. Termasuk ketika ada satu pengajaran yang saya katakan pengajaran itu masih menyamakan Yesua dengan Yesus,
dengan dalih apapun. Ini juga satu pengajaran yang sebetulnya sangat menyesatkan, saudara. Karena apa? Karena Yesua dan Yesus, seperti yang sudah kita ketahui di tempat ini bersama-sama, Yesua dan Yesus itu bukan satu pribadi yang sama. Yesua dan Yesus itu dua pribadi yang berbeda. Yesua dan Yesus kelihatan sama, itu hanya di tulisan yang ada di atas kayu salib. Itu pun sebetulnya kalau orang jeli dan orang teliti, orang kalau melihat dari sisi dunia roh, orang itu akan ngerti bahwa Yesua dan Yesus itu sebetulnya tidak sama. Karena yang mesti kita ingat, pribadi juru selamat yang tergantung di atas kayu salib, yang dipaku di atas kayu salib, itu pribadi juru selamat yang pernah dilahirkan dari seorang wanita Yehudi yang berbahasa Ibrani yang bernama Miriam. Dan jelas tidak mungkin orang Yehudi punya anak dikasih nama Yunani yang namanya Yesus atau Yesus. Itu jelas tidak mungkin. Maka saya pun masih mengatakan Yesua dan Yesus seolah-olah kelihatan sama. Itu hanya ditulisan di atas kayu salib. Tapi sebetulnya dua bahasa, yaitu bahasa Latin dan bahasa Yunani, yang ada di atas kayu salib bersama dengan bahasa Ibrani. Kan tulisan di kayu salib itu ditulis dalam 3 bahasa. Kalau saudara lihat di dalam kitab Yohanan atau Yohanes pasal 19 ayat 19 sampai 20. Ditulis dalam 3 bahasa, Ibrani, Latin, dan Yunani. Sebetulnya yang bahasa Latin dan Yunani itu hanya untuk memberitahu orang-orang yang berbahasa Yunani dan Latin di situ, berbahasa Romawi, yang ada di situ, yang ada pada saat Yesua itu disalib. Dengan kata lain begini, ini loh yang disalib ini, yang kamu panggil Yesus itu pribadinya itu sebetulnya namanya aslinya Yesua. Maka di situ saya katakan apa? Yesua dan Yesus seolah-olah kelihatan sama, itu sebetulnya hanya di tulisan di atas kayu salib. Tapi secara spirit atau secara roh, rohnya Yesua dan rohnya Yesus itu tidak sama. Lalu saudara, belum lama ini saya juga ketemu dengan seseorang yang mengatakan begini, Pak, mohon maaf ya Pak, sekalipun saya tidak ibadah di tempat Bapak, tapi saya mengikuti videonya Pak Lukas dan Pak Nino. Dan saya juga mengikuti videonya seorang pendeta perempuan yang namanya ini Pak, yang tidak perlu saya sebut namanya saudara. Tapi saya tahu saudara, perempuan atau ibu yang videonya diikuti oleh orang yang sudah saya baptis pembaruan ini. Saya tahu videonya orang ini pengajarannya gado-gado dan ketoprak, saudara. Saudara tahu maksudnya ya? Kalau gado-gado itu berarti campur aduk. Yahweh iya, Yesua iya, Allah iya, Yesus iya. Semuanya dipakai, saudara. Sehingga apa? Sehingga orang yang sudah saya baptis pembaruan ini, sekarang dia sedang kebingungan sama masalah sepele. Hanya soal penyebutan YHWH. Gara-gara apa? Karena dia banyak melihat atau mendengar video-video yang ada di YouTube. Nah kebetulan yang dilihat itu satu di antaranya videonya seorang perempuan. Tapi saya perhatikan perempuan itu pengajarannya gado-gado. Macam-macam. Yahweh dimasukkan, Yesua dimasukkan, Allah dimasukkan, Yesus dimasukkan. Sehingga ketika semuanya masuk jadi gado-gado, sekarang dia kebingungan sama satu hal yang saya katakan sebetulnya itu cuma perkara sepele. Dan itu tidak perlu sebetulnya untuk dibingungkan. Cuman bingung soal penyebutan YHWH. Orang ini mengatakan dengan dalih begini saudara. Pak, saya itu tidak mau sampai salah menyebut YHWH.
Apakah YHWH itu disebut Yahweh? Apakah YHWH itu disebut Yehuwah? Apakah YHWH itu disebut Jehovah oleh orang Batak? Atau apakah YHWH itu disebut Yehova atau Jehovah? Saya tidak mau, Pak, sampai saya itu salah menyebut YHWH. Sebetulnya saudara, malam ini saya juga ingin memberitahu, barangkali ada di antara kita yang masih juga memusingkan hal ini. Masih bingung, tapi bingung yang saya katakan sebetulnya itu bukan kebingungan yang penting, bukan kebingungan yang perlu, saudara. Sebetulnya YHWH itu mau disebut Yahweh, mau disebut Yehova, mau disebut Yehuwah, atau disebut Jehovah atau Yehova sekalipun, itu tidak masalah dan tidak salah. Cuman memang kita tidak memakai kata Yehova atau Jehovah. Karena apa? Kata Jehovah atau Yehova itu sudah dipakai oleh Jehovah Witness atau saksi Yehova. Kita sebut nama Elohim semesta alam itu dengan Yahweh. Dan itulah lafal YHWH yang paling tepat dan benar. YHWH atau Yod-Heh-Waw-Heh itu paling tepat dan benar kalau disebut dengan Yahweh. Tapi kalau orang Batak menyebut Jehovah, boleh enggak kira-kira? Boleh. Orang Amerika yang berbahasa Inggris mau menyebut dengan kata Jehovah, boleh enggak? Boleh. Kalau saudara perhatikan, orang Amerika itu saya dengar alasannya begini, artinya orang yang berbahasa Inggris. Ada kesulitan menyebut huruf W di tengah. Maka ketika mereka menyebut kata Jawa, mereka menyebutnya dengan kata apa? Java. Maka Yahweh itu disebutnya Yehovah atau Yahweh. Tapi sekarang Bapak Yahweh itu sudah memberikan syafa berurah kepada semua orang yang ada di muka bumi ini. Sehingga setiap lidah itu bisa mengaku dan memanggil nama Yahweh dengan benar. Buktinya apa? Hillsong. Lalu kalau saudara lihat ada seorang penyanyi yang bernama Kari Jobe. Itu juga menyanyikan lagu yang judulnya Yahweh. Bukan dilafalkan Yahweh, bukan. Tapi nyebutnya ya Yahweh. Juga bukan Jehovah atau Yahweh, bukan. Sekalipun disebut Yahweh ya tidak apa-apa. Itu tidak salah. Ya, jadi YHWH atau Yod-Heh-Waw-Heh disebut dengan Yahweh, Yehova, Yehuwah, Yahuwah, Jehovah oleh orang Batak itu tidak masalah dan tidak salah. YHWH baru salah itu kalau disebut setan. Nah itu baru salah saudara. Paham saudara? YHWH disebut Yahweh, Yehuwah, Jehovah salah atau tidak? Tidak salah. YHWH itu baru salah kalau disebut setan. Nah itu baru salah. YHWH disebut Allah. Nah itu baru salah. Tapi kalau YHWH disebut Yahweh, Yehuwah, Yahuwah, Jehovah itu tidak salah dan tidak masalah. Di sini saudara, sebetulnya saya kasihan dengan orang ini. Karena walau bagaimanapun orang ini saya yang membaptis pembaruan. Tapi karena saya perhatikan orang ini lebih suka mengikuti pengajaran yang gado-gado dan ketoprak. Ya sudah, saya silahkan. Karena itu hak saudara. Padahal saudara, sekarang ini kita itu tidak boleh berkutat atau hanya berhenti di soal nama saja. Ya kalau kita itu sudah tahu nama Yahweh dan Yesua, ya sudah. Jangan berhenti di soal nama terus. Ini yang mesti kita ngerti. Saudara dan saya yang sudah kenal nama Yahweh dan Yesua. Bukan kita mau sombong-sombongan. Bukan kita mau dumeh. Dumeh kita sudah mengenal nama Yahweh dan Yesua. Dumeh kita sudah dibaptis dalam nama Yahweh dan Yesua. Terus bukan berarti kita
Tidak usah panggil-panggil nama Yahweh dan Yesua lagi. Bukan itu yang saya maksud. Tapi sekarang ini kita itu tidak boleh berkutat atau berhenti pengertian kita atau pengetahuan kita itu hanya di soal nama Yahweh dan Yesua. Jangan kita hanya berkutat di soal nama. Karena apa saudara? Kalau kita itu sudah ngerti nama Yahweh dan Yesua, ya sudah. Jangan kita berhenti di soal nama terus. Tapi masuklah lebih dalam ke dalam rahasia besar di balik nama Yahweh dan Yesua. Masuklah lebih dalam ke dalam rahasia besar di balik nama Yahweh dan Yesua. Karena apa? Karena waktu-waktu ini saudara, kalau saudara perhatikan, ya kalau saudara perhatikan baik-baik waktu-waktu ini. Kalau saudara itu masih berkutat di soal nama terus, saya bisa pastikan saudara itu akan jadi pengagung Yahweh dalam tempurung. Sama seperti seekor katak yang ada di dalam tempurung, yang tidak ngerti apa-apa. Artinya apa? Artinya kita itu hanya jadi pengagung Yahweh yang ngertinya cuma nama tok. Pengagung Yahweh yang cuma ribut soal nama tok. Kalau untuk intern kita sendiri, kalau kita sudah ngerti, ya sudah. Begitu kita ngerti nama Yahweh, kita coba masuk lebih dalam menyelami rahasia besar di balik nama Yahweh dan Yesua. Jangan kita berhenti berkutat di nama Yahweh. Tapi kalau untuk orang di luaran sana kita ketemu dengan siapapun, yang kita pandang orang itu belum kenal nama Yahweh dan Yesua, ya kita mesti beritakan, kita mesti sampaikan kepada siapapun yang belum mengenal nama Yahweh dan Yesua. Tapi kalau orang itu sudah kita beritakan dan dia juga sudah menerima, ya kita ngomongnya jangan berhenti di soal nama Yahweh dan Yesua terus. Yang saya sebut kita cuma berkutat di soal nama terus. Tapi masuklah lebih dalam ke dalam rahasia besar di balik nama Yahweh dan nama Yesua itu. Padahal saudara, andai saja orang itu mau masuk ke dalam rahasia besar di balik nama Yahweh. Nama Yahweh dan Yesua itu nama yang sangat dalam sekali. Kita sudah menerima nama Yahweh. Saya beritahu tadi apa? Jangan berkutat di soal nama, tapi masuklah di dalam rahasia besar di balik nama Yahweh. Karena apa? Di balik nama Yahweh itu menyimpan banyak rahasia-rahasia besar di dalamnya. Satu di antaranya, rahasia yang disingkapkan adalah siapakah nama juru selamat yang benar ketika Yahweh itu mengambil rupa seorang manusia turun ke dunia ini. Namanya adalah Yesua, bukan Yesus Kristus. Itu satu di antara rahasia besar yang disingkapkan di balik nama Yahweh. Yang seringkali saya sebut nama Yahweh itu sebetulnya pintu pembuka kebenaran yang sangat dalam dan dahsyat. Saya ibaratkan seringkali begini saudara. Ketika saudara pertama kali datang ke tempat ini dan pintu ruang tamu Kehilat itu masih tertutup rapat. Waktu itu ketika saya sudah bisa menerima saudara dan saudara bisa menerima saya selaku tuan rumah. Kita WhatsAppan, kita janjian, Pak saya mau datang ke Kehilat ya. Oh ya boleh, silakan, saya tunggu. Begitu saudara masuk ke gerbang Kehilat ini, tapi pintu ruang tamunya masih ketutup. Saya tanya, kalau saudara baru pertama kali masuk atau datang ke Kehilat ini di ruang tamu, belum sampai ruang tamu ya, baru di teras. Saya mau tanya, saudara ngerti enggak? Bangkunya ruang tamu Kehilat warnanya apa, bentuknya, dan mejanya warna apa, seperti apa, saudara ngerti enggak kira-kira? Tidak tahu. Karena apa? Pintunya belum dibuka. Nama Yahweh itu seperti itu. Begitu pintunya saya buka, nama Yahwehnya saya buka, istilahnya begitu ya. Nama Yahwehnya kebuka. Terus saudara masuk, saudara kan mulai ngerti. Oh ternyata sofanya Kehilat itu warnanya coklat hitam. Terus di dalam ruang tamu Kehilat di situ ada meja, di situ ada televisi dan sebagainya. Ya kan? Kira-kira seperti itu saudara. Ketika nama Yahweh yang saya sebut sebagai pintu pembuka kebenaran itu sudah kita terima,
Ya kita jangan hanya di teras terus, tapi masuk lihat kemana? Ke dalam. Karena di dalam nama Yahweh itu ada rahasia besar yang dahsyat yang mesti kita ngerti. Dan itu rahasia yang menyingkapkan soal keselamatan. Jadi kita mesti ngerti bahwa kita itu tidak boleh berkutat di soal nama Yahweh dan Yesua terus. Kalau kita sudah ngerti, ya puji Bapak Yahweh, mari kita masuk. Karena di dalam itu saudara, itu masih dalam dan sangat jauh sekali kedalaman arti nama Yahweh yang mesti kita ngerti. Nek kita terus-terusan berkutat di nama Yahweh, itu sama seperti halnya apa? Saudara sudah tak bukain pintu ruang tamu, mari silakan masuk. Tapi saudara tetap gejejer di depan pintu ruang tamu atau di teras terus, tidak masuk-masuk. Kalau saudara tidak masuk-masuk, kira-kira saudara akan ngerti dalamnya kehilangan tidak kira-kira saudara? Tidak akan tahu. Saudara akan ngerti kamar mandinya di mana, saudara akan ngerti brankas emas saya ada di mana, tidak ngerti, ya toh. Tapi nek saudara masuk kan saudara ngerti, ya toh. Jadi kira-kira seperti itu. Kalau saya itu tipe orang yang selalu pengen ngerti rahasianya Bapak Yahweh itu, selalu pengen ngerti. Karena apa? Bapak Yahweh itu sangat dalam sekali dan Yahweh itu sangat kaya sekali kedalaman namanya. Ya, jadi padahal nama Yahweh dan Yesua itu sangat dalam. Di situ banyak sekali rahasia besar di balik nama Yahweh dan Yesua yang harus kita ketahui. Karena apa? Karena rahasia besar di balik nama Yahweh dan Yesua itu menyimpan rahasia-rahasia keselamatan, sehingga ketika kita tahu semua rahasia besar keselamatan itu, saya bisa pastikan kita tidak akan menggenapi Hosea 4 ayat 6, yaitu orang yang binasa karena kurang pengetahuan, tapi kita pasti diselamatkan karena kita punya banyak pengetahuan. Amin. Hosea 4 ayat 6 ngomongnya apa? Umatku dibinasakan karena kurang pengetahuan. Tapi kalau terjemahan yang lama ngomongnya apa? Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kalau setelah kita ngerti nama Yahweh dan Yesua, justru kalau dulu kita tidak kenal Allah, kita mesti selamat, malah selamat. Benar enggak? Nah ya toh, nek dulu kita enggak kenal Allah malah selamat. Tapi karena kita dulu kenal Allah malah jadi kita enggak selamat kalau sampai kita itu sampai sekarang ini tidak mengenal Bapak Yahweh. Ya, jadi saya pastikan kalau kita sudah ngerti rahasia besar di balik nama Yahweh dan Yesua, maka bisa saya pastikan kita tidak akan pernah menggenapi Hosea 4 ayat 6, yaitu orang yang binasa hanya karena kurang pengetahuan. Orang kalau berkutat di soal nama saudara, ya nanti ketinggalan lama-lama. Ya toh? Orang kalau berkutat di soal nama, suwe-suwe ketinggalan. Kita sudah di depan sana jauh, sudah berkilo-kilo, orangnya masih di sini. Ya toh? Saya sangat menyayangkan sebetulnya orang yang masih berkutat di soal nama terus. Waduh, ini kasihan. Kalau itu seorang pemimpin gereja, saya kasihan dengan jemaatnya. Karena apa? Jemaatnya tidak dikasih tahu rahasia yang besar di balik nama Yahweh dan Yesua. Sehingga yang didengar hanya apa? Hanya soal moral-moral melulu. Tapi pada kenyataannya banyak moralnya yang tidak baik juga. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini ciri yang pertama. Pengajaran sesat itu tidak tertuju kepada pribadi Bapak Yahweh, Yesua, Ruach HaKodes dan Torah. Dan saya rasa tidak susah untuk memahami ciri-ciri pengajaran yang menyesatkan yang pertama ini. Kemudian yang kedua, ciri khas pengajaran yang menyesatkan itu ada penambahan pribadi lain yang ditonjolkan selain Yesua. Saya ambil contoh Joseph Smith dengan yang adalah nabinya Mormon. Lalu
ciri khas pengajaran sesat itu juga menonjolkan organisasi dan tidak menutup kemungkinan dirinya pengkhotbah sendiri itulah yang ditonjolkan. Jadi kalau sampai ada pribadi lain selain Bapak Yahweh, Yesua dan Ruach HaKodes yang ditonjolkan, di situ kita langsung bisa memastikan bahwa ini adalah pengajaran yang sesat. Saya ambil contoh seperti ini. Mormon yang ditonjolkan itu Yesua atau bukan? Bukan, tapi yang ditonjolkan ini loh, yang namanya siapa ini? Joseph Smith. Siapa Joseph Smith itu? Nabinya mereka, saudara-saudara sekalian. Kalau ada pribadi lain yang ditonjolkan selain Bapak Yahweh, Yesua dan Ruach HaKodes, di situ kita bisa langsung memastikan bahwa pengajaran ini adalah pengajaran yang tidak sehat dan ini adalah pengajaran yang sesat. Demikian pula saudara, di situ saudara perhatikan. Pengajaran yang sesat itu juga menonjolkan dirinya pengkhotbah sendiri yang ditonjolkan. Nah demikian pula kalau ada seorang pengkhotbah yang sering menonjolkan dirinya sendiri. Sedikit-sedikit kalau ngomong aku, itu karena aku. Sebetulnya saudara, kalau orang ini sadar, sikapnya itu sebetulnya tanpa dia sadari, ini sikap dari cikal bakal nabi palsu. Karena ingat, nabi palsu itu selalu menonjolkan siapanya? Dirinya sendiri. Tujuannya untuk apa? Supaya yang kelihatan dirinya, jangan Yesuanya. Sama seperti ini. Kalau Mormon itu tidak menonjolkan Joseph Smith-nya, sampai kapanpun Joseph Smith tidak akan kelihatan. Ya toh? Yang akan kelihatan kalau bawa pengajarannya Bapak Yahweh dan Yesua, ya yang kelihatan Bapak Yahweh dan Yesuanya. Tapi karena Joseph Smith itu terus ditonjolkan, maka yang kelihatan di Mormon siapa? Si Joseph Smith ini. Ya, jadi demikian pula kalau ada seorang pengkhotbah yang sering menonjolkan dirinya sedikit-sedikit aku, itu karena aku. Sebetulnya ini cikal bakalnya nabi palsu, saudara. Dan saya pernah memberitahu atau saya pernah ketemu dengan orang yang seperti ini, saudara. Saya perhatikan ketika orang itu bisa membuat orang lain itu pinter. Ketika orang itu bisa membuat orang lain itu ngerti banyak hal. Lalu di situ saya perhatikan ketika dia ketemu dengan orang-orang, dia cepat-cepat beritahu. Kamu tahu? Si A itu bisa begini, si A bisa begitu. Itu yang ngajari aku loh. Dan saya perhatikan, ketemu siapapun selalu ngomongnya seperti itu. Di situ saya merenung, saudara. Ini orang kok yang ditonjolkan dirinya sendiri ya. Terus di situ saya cuma sempat bertanya begini. Nah ini terus Bapak Yahwehnya ini mau kelihatan di mana? Kalau setiap kali ketemu orang, dia selalu cerita-cerita. Orang itu bisa begini, orang itu bisa begitu. Tahu enggak kamu? Itu yang ngajari aku loh. Dan setiap kali ketemu orang saya perhatikan ceritanya itu selalu sama terus. Maka di situ tadi saya katakan saya merenung. Ini orang yang ditonjolkan kok dirinya sendiri ya. Nah, ini bahaya saudara. Karena sikap seperti ini tanda-tanda atau ciri-cirinya dari nabi palsu. Karena nabi palsu itu harus menonjolkan dirinya sendiri supaya dirinya kelihatan, tapi nabi yang aslinya supaya tidak kelihatan. Paham Bapak Ibu Saudara? Jadi dirinya ditonjolkan, ya digaung-gaungkan terus, dipromosikan terus supaya apa? Nabi yang asli jangan sampai kelihatan. Maka dia tonjolkan dirinya sendiri. Jadi melalui hal ini saudara, kita diberitahu. Kalau kita khotbah, Yesua, Bapak Yahweh, Ruach HaKodes, itulah yang seharusnya ditonjolkan. Bukan diri kita sendiri. Bukan juga pekerjaan kita. Apalagi instansi tempat kita bekerja. Yang sebetulnya tidak ada sangkut pautnya yang penting dengan firman. Saya perhatikan, saya pernah mendengarkan seseorang yang menyampaikan firman.
Tapi dari dulu sampai hari ini saya dengarkan orang itu menyampaikan firman. Instansi tempat dia bekerja itu tidak pernah lupa dia bawa dalam khotbahnya. Yang saya perhatikan sebetulnya instansi tempat dia bekerja itu tidak ada sangkut pautnya yang penting dengan firman Tuhan. Tapi saya perhatikan dari dulu sampai sekarang kok sing digawa gaweane terus ya. Tempatnya dia kerja terus ya. Sebetulnya apa sih kaitannya? Ya saya tidak tahu saudara-saudara sekalian. Tetapi malam ini saya ingin memberitahu bahwa ketika kita, baik itu saya secara pribadi, ataupun saudara yang tidak menutup kemungkinan suatu saat saudara khotbah, sekalipun khotbah saudara itu tidak di mimbar ini, tapi saudara khotbah atau yang saya sebut memberitakan kebenaran dengan siapapun, dengan orang yang ada di luaran sana. Yang harus saudara tonjolkan itu hanya satu, Bapa Yahweh, Yesua, dan Ruach Kudus. Jangan aku saudara itu saudara tonjol-tonjolkan, jangan sekali-sekali. Karena begitu akumu itu saudara tonjol-tonjolkan, cepat atau lambat, saudara tidak akan pernah dipakai Bapa Yahweh lagi. Karena apa? Bapak Yahweh pakai kita memberitakan kebenaran itu tujuannya apa sih? Supaya nama Yahweh itu diapain? Ditenggelamkan atau dimasyurkan kira-kira? Dimasyurkan. Lah nek sing ditonjolkan awake dhewe, ya nama Yahweh akan tenggelam, nama kita yang naik. Maka di dalam setiap doa saya mengakhiri firman Tuhan. Saya selalu mengatakan apa? Tenggelamkan saya di dalam kemuliaan-Mu. Supaya apa? Supaya ketika orang melihat saya, yang akan kelihatan itu Bapak Yahweh-nya, bukan sayanya, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang kedua. Ciri dari pengajaran yang sesat itu ada penambahan pribadi lain yang ditonjolkan selain Bapak Yahweh, Yesua, dan Ruach Kudus. Pengajaran yang sesat itu juga menonjolkan organisasinya. Dan tidak menutup kemungkinan bahkan dirinya sendiri yang khotbah itulah yang ditonjolkan. Di situ kalau saudara mendengar orang berkhotbah seperti itu, saya itu ya saudara, saya ya, ngerti tidak saudara, saya itu loh. Nah wis, rasa kesuwen. Ini berarti pengajarannya pengajaran yang apa ini? Tidak sehat. Bahkan pengajaran yang tidak sehat itu bisa disebut dengan pengajaran yang sesat. Karena yang ditonjolkan siapa? Dirinya sendiri, bukan Bapak Yahweh-nya. Kemudian yang keberapa ini? Ini soalnya ada 150 ciri, saudara. Ya jadi bingung saya sampai mana ini. Oh yang ketiga, ciri khas pengajaran yang menyesatkan itu tidak ada support ayat tertulis di dalam kitab suci. Dan kalau kita perhatikan, antara ayat yang satu dengan ayat yang lain itu tidak nyambung, saudara. Setiap ayat itu ditafsirkan semau-maunya sendiri dan selalu keluar dari konteks dan tujuan perikopnya. Jadi yang ketiga, untuk kita bisa mendeteksi apakah pengajaran ini pengajaran yang sehat dan ini pengajaran yang sesat atau tidak. Ciri-cirinya, pengajaran sesat itu kalau khotbah atau ngajar pakainya ilmu apa? Ilmu gatokmologi dan ilmu cocokmologi. Yang cocok dan gatok dengan pikirannya yang mengajar itulah yang akan diajarkan. Jadi rupanya saudara, kalau kita coba melihat satu ayat atau kita ingat tentang firman yang pernah saya sampaikan, yang judulnya percuma tak berguna, alias percuma tidak berguna, karena orang itu sudah punya pelita atau cahaya yang adalah simbol atau gambaran firman Elohim, tapi firman Elohimnya itu tidak kelihatan. Dan satu di antaranya, kenapa firman Elohimnya, cahaya firmannya itu tidak kelihatan? Karena rupanya cahaya firman itu ditaruh di bawah gantang atau di bawah timbangan. Jadi kalau saya perhatikan, yang meletakkan pelita di bawah timbangan
yang adalah simbol suka menimbang-nimbang firman, itu rupanya tidak hanya jemaat, saudara. Tapi rupanya pendeta itu juga banyak yang melakukan ini. Meletakkan pelita di bawah gantang atau di bawah timbangan, itu simbol atau gambaran, atau artinya suka menimbang-nimbang firman. Kalau ketika firmannya itu dia timbang, dan dia rasa cocok dan aman untuk dirinya si pembicara itu sendiri, ya dia akan ajarkan. Tapi kalau dia rasa apa yang akan dia sampaikan itu tidak cocok dengan pikirannya, dan ketika dia melihat, wah ini bahaya ini kalau tak sampaikan, ini bisa berbahaya untuk diriku sendiri yang menyampaikan ini. Maka kalau dia mendeteksi firman yang setelah katakanlah dia pergumulkan, mungkin dia ngomong Bapak Yahweh atau Tuhan, besok dalam ibadah engkau mau bicara apa sama jemaatmu? Tolong berikan saya hikmatmu. Tapi begitu dikasih hikmat sama Bapak Yahweh, lah kok jebulane ngantem awake dhewe. Wah lah iki bahaya iki. Iki sing koyo ngene iki aja disampaike iki. Lah katanya pedang itu matanya 2. Lah ya toh? Pedang matanya berapa sih? 1 apa 2? 2. Lah katanya pedang matanya 2. Saya sing khotbah gini aja bisa kena kok. Tapi apakah terus saya bungkam? Wis aja wis, aku kena. Wah, aku izin kau ning mimbar. Ya toh? Oh tidak. Justru saya sampaikan, saudara, supaya saya sendiri juga punya warning, hati-hati gitu loh. Ya. Tapi kalau pengajar yang sesat dengan pengajaran sesatnya, kalau dia merasa apa yang akan dia ajarkan atau hikmat yang dikasih Tuhan itu tidak cocok dengan pikirannya, dan itu dia anggap berbahaya untuk dirinya sendiri, saudara tahu, maka dengan rapat-rapat dia akan menyembunyikan kebenaran itu. Dan seorang pengajar dengan ciri seperti ini adalah ciri dari seorang pengajar yang membawa pengajaran yang menyesatkan yang ketiga. Kemudian, ciri ajaran yang menyesatkan berikutnya, saudara. Acuannya itu hanya inskripsi atau campuran ideologi agama lain atau kepercayaan lain dan pengetahuan dunia sekuler untuk pendekatan agama. Ini ciri-ciri yang keempat. Kita bisa melihat seperti ini. Kalau kita pas mendengar khotbah, tapi di khotbah itu isinya hanya acuannya itu cuma inskripsi atau campuran ideologi agama lain atau kepercayaan lain dan pengetahuan dunia sekuler untuk pendekatan agama, yang seharusnya semuanya itu sebetulnya itu hanya sebagai apa ini? Pelengkap, bukan sebagai acuan utama. Bukan, saudara. Saya sering melihat di YouTube, ada gereja yang memanggil tokoh dari agama lain untuk ngapain? Khotbah di gerejanya, saudara. Di situ saya perhatikan, setelah tokoh dari iman percaya lain itu diundang ke gerejanya dan disuruh khotbah, di situ saya perhatikan jemaat dan pendetanya itu begitu terkagum-kagum dengan khotbahnya sang kiainya. Saya perhatikan mereka begitu menikmati, mereka begitu terkesima, dan mereka manggut-manggut waktu kiainya khotbah. Waktu itu saya merenung, saudara, ini apa-apaan ini? Jelas orang yang khotbah itu tidak membawa pengajaran yang dari imannya. Tapi kenapa disuruh masuk, dipanggil khusus bahkan, dan disuruh khotbah? Saya yang berpikir ini apa-apaan ini. Dan pernah ada juga, saudara, seseorang yang cerita kepada saya dengan bangganya, dia katakan apa? Kamu tahu enggak, Pak Nino, gereja saya itu kemarin baru dipakai sholat. Bayangkan itu, saudara. Ngomong itu sama berapi-api, sama rasa bangga. Kamu tahu, Pak Nino, gereja saya itu kemarin baru saja dipakai sholat berjemaah. Orang ini berpikir pikirnya sudah hebat dan benar. Kalau gerejanya itu bisa dipakai oleh kepercayaan lain.
Saya katakan gereja atau kehilat itu memang harus multifungsi. Tapi multifungsi yang bagaimana, yang benar itu yang harus kita ngerti. Bukan berarti gereja itu dipakai sholat berjemaah. Oh tidak. Di sini saudara, jangankan saya manggil orang dari iman kepercayaan lain. Sama-sama pengagung Yahweh, tapi saya perhatikan dia tidak pakem, tidak teguh dengan nama Yahweh Yesua dan Torah. Mulutnya masih suka panggil si us-us. Oh mohon maaf, saya ngomong mimbar ini steril, ya. Saya tidak mau panggil sembarang orang yang tidak teguh, tidak pakem dengan nama Yahweh dan Yesua. Karena apa? Dan juga saya tidak akan memanggil orang yang tidak percaya Yohanan 10 ayat 30 bahwa Yahweh dan Yesua itu satu pribadi yang sama. Karena apa? Saya dulu pernah panggil seseorang yang sebetulnya orang itu langganan, hampir setiap bulan saya panggil. Tapi suatu hari ketika saya panggil ke tempat ini, dia ngajar apa? Saudara tahu, Yahweh dan Yesua itu bukan satu pribadi. Waduh, mumet dastu. Mumetnya kenapa? Saya nanti yang susah betulin jemaatnya, jemaat di sini. Karena apa? Di sini saya ajar sesuai Yohanan 10 ayat 30, Yahweh dan Yesua itu satu pribadi yang sama. Dia tamu datang kutuk-kutuk ngomong Yahweh dan Yesua itu bukan satu pribadi. Yang kesulitan benerin saya saudara. Terus jemaat jadi apa? Bingung. Lagi piye? Pak Nino ngajari Yahweh itu Yesua sama. Ini kok bukan katanya. Maka sejak saat itu saya putuskan hubungan. Saya tidak undang lagi orang tersebut. Dan di situ jadi satu pelajaran buat saya saudara. Saya sekarang tidak mau sembarangan mengundang orang untuk khotbah di sini. Kalau orang itu tidak pakem, tidak paten dengan Bapak Yahweh dan Yesua dan juga Torah, dan hanya menerima Yesua saja tidak menyamakan Yesus, mohon maaf, saya sudah tidak bisa memanggil pengkhotbah-pengkhotbah yang seperti ini, saudara. Karena apa? Nanti saya akan kesulitan dan yang pasti, kalau saya paksakan saya panggil pengkhotbah yang seperti ini sama saja saya sedang membuat apa? Saudara itu kebingungan, ada di tengah-tengah persimpangan kebingungan, sing bener sing di, gitu loh. Nah saya tidak mau seperti itu, lebih baik saya kasih makan sendiri. Ya saya belajar dengan sungguh-sungguh, saya minta hikmat Roh Kudus dan saya kasih makan sendiri. Ya jadi saya pernah ketemu ini dengan orang yang dengan semangatnya mengatakan kepada saya, Pak Nino tahu gereja saya itu kemarin ya Pak, wah luar biasa Pak, habis dipakai sholat berjemaah. Dia pikir sudah hebat dan sudah benar kalau gerejanya itu bisa dipakai untuk iman percaya lain juga. Gereja itu memang harus multifungsi, kehilat itu memang harus multifungsi. Tapi multifungsi yang bagaimana yang benar? Kalau gereja atau kehilat itu dipakai untuk nampung korban bencana alam, kehilat atau gereja dipakai untuk melakukan aksi kemanusiaan, gereja atau kehilat dipakai untuk melakukan aksi sosial, itu tidak masalah dan itu bagus dan itu jadi berkat. Ya sama seperti ketika dulu rumah kontrakannya Boyko kebakaran itu. Sebagian besar penghuninya kan ke sini, ya kan? Nah, gereja berfungsi seperti itu tidak masalah. Lalu gereja atau kehilat dipakai sebagai tempat pusat aksi kemanusiaan atau aksi sosial, itu bagus dan itu akan jadi berkat. Tapi kalau dipakai sembahyang untuk nyembah Tuhan yang lain, itu jenenge ngawur, ya. Heran saya itu dengan bangganya ngomong habis dipakai sholat berjemaah. Itu ngomongnya sambil girang loh saudara, sambil senang gitu rasanya kayak baru ngapain saja. Jadi kalau gereja itu dipakai sembahyang untuk iman percaya lain, yang otomatis di situ juga nyembah Tuhan yang lain, manggil nama Tuhan yang lain, itu ngawur namanya. Dan berapa banyak orang percaya Tuhan yang masih mengizinkan rumahnya
atau katakanlah bukan rumahnya, tapi orang itu punya acara, ning acaranya dipakai untuk ritual sembahyang dari iman percaya lain. Kelihatannya bagus toleransi saudara ya, tapi saya katakan itu toleransi yang kebablasan. Saya sebut orang ini sebetulnya hanya sok toleransi supaya kelihatan toleransinya itu tinggi. Padahal Bapak Yahweh delok kayak gini muak saudara. Bapak Yahweh itu benci model yang beginian. Rumah atau acara kita dipakai juga untuk sembahyang dari iman percaya lain. Atau acaranya iman percaya lain. Itu Bapak Yahweh benci loh saudara. Ya, jangan saudara macam-macam. Kita yang sudah ngerti Tuhan yang benar itu cuma Bapak Yahweh dan Yesua. Terus saudara bikin persekutuan, saudara undang seorang pendeta atau pengkhotbah yang masih pakai us-us. Bapak Yahweh itu benci loh. Ya, Bapak Yahweh tidak suka dengan yang model begituan. Saudara akan dideteksi apa? Kamu itu punya pendirian atau enggak? Gitu loh. Kamu sudah ngerti kebenaran itu cuman Yahweh dan Yesua, tapi kenapa panggil-panggil orang yang tidak paten imannya di dalam Yahweh dan Yesua? Saya perhatikan masih banyak orang percaya Tuhan yang seringkali seperti itu saudara. Yang masih mengizinkan rumahnya, bahkan ada orang yang mengizinkan rumahnya dipakai untuk acara apa? Sekolah minggu. Tapi dengan bangganya orang itu mengatakan apa? Aku senang sekali, bahkan aku bangga. Rumahku bisa dipakai untuk acara sekolah minggu. Tapi dia ngerti di acara sekolah minggu itu yang disembah bukan Bapak Yahweh dan Yesua. Heran saya malah ikut apa? Gitari, lak gendeng ini. Di rumahnya tulisannya nama Yahweh gede, Yesua gede. Tapi pada waktu sekolah minggunya nyanyi, Allah ditinggikan, dia ikut jrenget. Iya itu saudara. Itu orang yang sudah bukan orang yang baru kemarin sore kenal Bapak Yahweh. Itu orang yang sudah kawak di dalam Bapak Yahweh. Bahkan umur imannya di dalam Bapak Yahweh dan Yesua itu sama dengan saya, dengan keluarga kami. Tapi saya perhatikan dengan santainya, aku bangga, aku senang rumahku bisa jadi berkat. Jadi berkat apa nih? Ya, Bapak Yahweh di situ muak itu sebetulnya. Belenek itu mulai lihat yang model begituan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara berikan perhatian yang terbaik untuk ini. Ya, karena saya perhatikan masih banyak orang yang sudah percaya Bapak Yahweh, tapi rumahnya, acaranya dia punya acara, itu masih diizinkan ada ritual dari iman percaya lain masuk dalam acaranya. Kelihatannya toleransi. Makanya saya seringkali memberitahu apa? Hati-hati sama si tole, ngerti tak? Si toleransi itu bahaya loh. Ya. Hati-hati sama si tole itu. Kelihatannya toleransi, tapi dengan toleransi sing kebablasan, supaya kelihatan toleransinya itu tinggi gitu loh. Di depan manusia dia nampaknya, oh ini orang yang toleransinya tinggi, bagus ini. Tapi asal saudara tahu, Bapak Yahweh itu muntah lihat orang yang seperti ini. Ya, jangan kita seperti itu. Rumah kita, acara kita, itu hanya boleh dipakai untuk memuliakan Bapak Yahweh. Amin. Kita mesti ngerti itu saudara. Dan orang yang toleransinya besar seperti ini bukan polanya Bapak Yahweh. Polanya Bapak Yahweh asal saudara tahu, rumahnya anak-anak Tuhan, atau rumah Tuhan yang disebut orang Kristen dengan gereja, atau kita menyebut dengan kehilat, itu ya hanya boleh diisi dengan firman-Nya Bapak Yahweh. Lah ini kan firman siapa yang digawa ini? Ini kan firman Allah ini yang dibawa. Polanya Bapak Yahweh, rumahnya Bapak Yahweh atau rumah Tuhan, itu hanya boleh diisi dengan firman-Nya Bapak Yahweh saja, bukan diisi dengan firman yang lain. Jadi kalau kita sudah ngerti ini, tidak perlu kita manggil-manggil seperti itu saudara. Dan polanya Tuhan,
Kalau anak Bapak Yahweh itu punya acara, pakailah juga acara saudara itu juga untuk misi keselamatan. Paham saudara? Ya kalau saudara punya acara, pakailah acara saudara itu juga untuk misi keselamatan. Maka di mana-mana saudara, saya selalu manfaatkan apapun momennya itu untuk memberitakan kebenarannya Bapak Yahweh dan Yesua. Bahkan sempat pernah ada jemaat yang ngomong, karena waktu itu acaranya acara di rumah duka. Tidak seperti biasanya. Bahkan saudara mungkin tidak pernah menemui khotbah di rumah duka. Waktu itu di rumah sakit apa jenenge? Citarum itu apa? Panti Wiloso. Di rumah duka Panti Wiloso. Saudara, saya yakin tidak pernah menemui pendeta khotbah nengone orang mati bawa LCD proyektor, bawa apa nih? Layar. Terus pakai materi PowerPoint gitu. Ya, saudara mungkin tidak akan pernah ketemu selain di sini, selain saya. Waktu itu saya cuma minta sama jasa kematiannya, Pak Pendeta butuh apa? Kalau ada komputer dan LCD proyektor, tolong disediakan saja. Kalau tidak ada, saya minta tolong disediakan geber putih saja. Nanti komputer dan LCD proyektor saya yang bawa. Saya siapkan materi. Di situ saudara ngerti, bukan khotbah pemakaman biasa yang saya sampaikan, khotbah pengajaran. Karena saya ngerti apa? Orang Cina, kalau mati itu biasanya kan tidak langsung dikubur. Ya toh? Biasanya berapa hari baru dikubur? 3 hari. Buat saya, itu mata saya langsung hijau, nek ndelok jiwa-jiwa begitu. Nek zaman saya dulu dagang, lihat orang pakai handphone mata saya hijau, didol rak handphone itu. Tapi karena sekarang saya sudah melayani Bapak Yahweh, yang bikin mata saya hijau itu kalau saya lihat orang. Saya lihat orang siapapun dia, itu artinya dia adalah jiwa yang harus diselamatkan. Maka karena saya ngerti di rumah duka, apalagi yang meninggal orang Chinese, biasanya 3 hari disemayamkan. Saya manfaatkan waktu itu baik-baik. Ya, hari pertama yang datang sekitar 300 orang, hari kedua 300 orang, apalagi pas pemakaman semakin banyak. Dan banyak orang-orang kaya dan terpandang di situ. Wah, sisan, tak gawa ke LCD proyektor pengajaran sisan saya. Ya, itu 2 kali saya model begitu saudara di rumah duka. Sampai ada jemaat yang ngomong begini, Pak, terus terang ya, baru kali ini saya mendengar khotbah di tempatnya orang mati, rasanya koyok KKR. Sampai ada yang ngomong begitu saudara. Karena apa? Ya kita dimanapun itu harus menyampaikan kebenaran. Dan saya ngertinya juga kenapa saya manfaatkan waktu itu. Karena ruangan rumah duka Panti Wiloso, itu kan modelnya tidak ada sekat kayak Tionghoa Iwan, yang sendiri-sendiri. Tapi jejeran gitu kan, sing mati A sama sing mati B, pelayatnya itu kan geger-gegeran. Ya toh, bener toh? Tahu geger-gegeran enggak maksud saya? Duduknya ungkur-ungkuran. Yang madep sini ngelayat ini, sing madep sana ngelayat sana. Wah, itu saya manfaatkan betul pada waktu itu. Yang datang itu pendetanya salah satu gereja besar di Kota Semarang. Yang gerejanya ada di Paragon. Ya. Saya dikasih tahu, Pak, itu pendetanya. Oh ya, tak kumbuai sisan. Tak bawain ini, apa jenenge LCD proyektor. Dan puji Bapak Yahweh, Roh Kudus saat itu saya rasakan bekerja. Karena mereka itu dijamah hatinya untuk memberi kesempatan kita dulu untuk acara ibadahnya. Otomatis mereka mendengarkan. Jemaatnya mereka yang 2 tong itu ratusan duduk di sebelah sana berjubel. Terus belum sing dodol apa ki jenenge? Sego ayam itu loh. Sing sego ayam itu. Belum orang-orang yang pakai pecis Tionghoa dari semua iman percaya datang. Karena ini yang meninggal kakaknya itu orang nomor 1-nya di perusahaan rokok yang besar di Indonesia. Terus waktu itu saya diberitahu ini pendetanya Pak dari gereja sebelah. Mereka biarkan kita dulu untuk beribadah. Di situ saya manfaatkan. Saya terang-terangan ngomong ya bahwa beliau yang meninggal ini, saudara keluarganya tidak usah sedih terus. Karena suatu saat
dari liang lahat beliau itu akan muncul tubuh kemuliaannya, dibangkitkan oleh Yesua pada saat Yesua datang. Tapi syaratnya supaya dibangkitkan harus menerima roh Yahweh yang membangkitkan Yesua, yang juga membangkitkan beliau ini suatu hari kelak. Selama tidak menerima Bapak Yahweh dan Yesua, saudara tidak akan pernah dibangkitkan dan akan tetap mati dalam kesesatanmu. Jadi tak unggah di mana LCD proyektor, biar dia ngerti. Pendetanya madep ke sana, saya biarkan saja. Tapi saya sampaikan sekeras-kerasnya. Karena pada waktu itu yang datang dari sini, dari tempat kita dan dari sebelah itu sudah hampir 750 orang. Belum yang pelayat sebelah sana, saudara. Wah, senang saya kalau sudah begitu itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, polanya Bapak Yahweh itu kita mesti ngerti. Kalau anak Bapak Yahweh punya acara apa saja, ya pakai juga acaranya untuk misi keselamatan. Jangan malah panggil-panggil yang bukan dari iman percayanya, lalu disuruh ngisi acaranya lainnya walik-walik, saudara. Seharusnya yang mendengarkan itu mereka yang mendengarkan pengajaran dari iman kita. Bukan kita yang disuruh mendengarkan pengajaran mereka. Nek kita disuruh mendengarkan pengajaran mereka, ini jenenge walik-walik. Asal saudara tahu, dulu saudara, akibat dari percampuran ideologi agama lain, kata Allah itu masuk dalam kekristenan. Dan itu mendarah daging sampai hari ini. Dan begitu sudah mendarah daging, sangat sulit untuk diperbaiki atau dibetulkan. Saudara tahu, akibat percampuran ideologi agama lain, kata Allah atau nama Allah itu masuk dalam kekristenan. Dan itu mendarah daging sampai hari ini. Dan sangat sulit untuk dibetulkan atau diperbaiki. Ceritanya bagaimana? Kata atau nama Allah itu masuk dalam kekristenan. Awalnya itu ketika kitab suci bahasa Jerman. Ini dari cerita yang saya dengar. Waktu itu kalau saya tidak salah, yang saya dengar ceritanya, ketika kitab suci bahasa Jerman itu diterjemahkan ke bahasa Melayu, waktu itu melibatkan seorang ahli sastra Islam yang bernama Abdullah bin Abdul Qadir Munsi. Nah, karena Abdullah bin Abdul Qadir Munsi ini seorang ahli sastra Islam, maka kata atau nama Allah itu dimasukkan dalam terjemahan kitab suci ini. Yang kemudian setelah kitab suci itu diterjemahkan ke berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia, kata Allahnya ngikut sampai hari ini dan itu mendarah daging dan sangat sulit untuk dilepaskan dalam kekristenan. Ini gara-gara apa, saudara? Gara-gara percampuran ideologi agama. Lagian yang bikin saya bingung, ngapain? Ini kan kitabnya orang Kristen. Kok penerjemahannya mesti melibatkan ahli sastra Islam itu untuk apa? Gitu loh. Ini yang saya belum ketemu di pikiran saya itu begitu. Kenapa dalam penerjemahan ini bukan pakai orang-orangnya sendiri, tapi justru pakai ahli sastra Islam yang namanya Abdullah bin Abdul Qadir Munsi ini. Jadi kata Allah dulu masuk dalam kekristenan itu melalui kisah ini, saudara. Dan ini adalah ciri khas pengajaran yang menyesatkan yang keempat. Kemudian, ciri khas pengajaran yang menyesatkan adalah si pengkhotbah mentolerir desaan orang banyak atau mentolerir desaannya organisasi daripada kebenaran firman Elohim atau kebenaran firman Tuhan. Ciri yang kelima ini, pengkhotbahnya kalau saudara pengen ngerti pengajaran orang yang khotbah itu pengajarannya sesat atau tidak, itu gampang. Pokok kalau pengkhotbahnya itu mentolerir desaan orang lain atau desaan organisasi, dan itu ketika saudara dengar, loh kok tidak sesuai dengan firman ya, kok tidak sesuai dengan kitab suci ya, di situ kembali saya ingin memberitahu, saudara bisa memastikan kalau pengajaran itu adalah pengajaran yang tidak sehat dan sesat. Di sini saudara,
setiap pengkhotbah saya sudah memberitahu tidak boleh diatur sama orang. Jangankan diatur orang. Saya sendiri kalau ngundang orang khotbah itu tidak pernah ngatur orang, saudara. Tidak pernah saya ngatur orang yang khotbah. Bahkan seringkali yang khotbah tanya, yang saya undang tanya, lah temanya apa Pak? Terserah Ruach HaKodes mau bicara untuk kami apa di sini, Bapak sampaikan saja. Yang pasti saya hanya kasih gambaran, jemaat di sini itu sudah biasa makan nasi, bahkan sego aking yo dipangan nih gini. Ya istilahnya pengajaran yang keras, ora enak, sudah biasa dimakan di sini. Ya jadi Bapak lenggang kangkung saja kalau khotbah di sini, biasa saja. Jadi ciri yang kelima, pengkhotbahnya itu mentolerir desaan orang lain. Pengkhotbahnya mentolerir juga desaan organisasi atau desaan kelompok orang yang punya kepentingan. Ini sama seperti kasusnya siapa? Pemimpin-pemimpin gereja yang karena didesak oleh organisasinya, mereka kemudian tidak berani menyampaikan kebenaran, nama Yahweh dan Yesua dan juga Torah. Mereka mengatakan terus terang apa? Wah kalau nama Yahweh tak sampaikan, gereja ini bisa bubar Pak. Nek bubar saya bisa dipecat. Nek sampai saya dipecat, kampung tengah saya jadi bermasalah. Perut saya jadi bermasalah Pak. Ini saya sebut dengan orang atau pengkhotbah yang masih mentolerir desaan apa? Organisasi. Cari ini hamba Tuhan. Saya jadi bingung, ini hamba Tuhan apa hamba organisasi? Maka di sini semua pembicara yang saya undang atau saya sendiri itu tidak boleh diatur orang lain. Dan saya juga memberitahu semua pengkhotbah yang khotbah di sini itu tidak boleh menerima just tip. Apa itu just tip? Jasa titip. Pak, titip pesan ya, tolong disindirkan orang itu. Oh, tidak boleh di sini. Ya, tolong disindirkan orang ini Pak, tidak boleh. Karena di sini modelnya tidak sindir-sindiran, tapi tabrak langsung nek saya. Ya toh? Karena saya sudah memberitahu apa? Nek disindir itu ibarat orang sudah ngerti jalan rame itu jalan protokol, tapi neranyak, menyalah, melakukan yang tengah-tengah, ya toh? Terus sama yang nyetir mobil cuma diserempet sidik. Dia cuman paling yang memar sedikit, bahkan lecet aja enggak. Enggak perlu bahkan dikasih obat merah betadin enggak, karena cuman keteol sedikit bemper mobil. Saya mau tanya, kalau yang dia alami punishment-nya atau hukumannya cuman keteol sedikit, dia tidak mengalami luka parah. Kira-kira besok dia akan mengulangi lagi enggak, Saudara? Jalan di tengah-tengah lagi enggak? Iya, dia akan ngulangi lagi jalan di mana? Tengah-tengah, wis ngerti rame, neranya melakukan ini tengah-tengah. Karena apa? Wong wingi aku melakukan ini tengah-tengah, mau kesenggol tok sidik, rak popo. Kan begitu. Maka saya tidak mau model begitu. Tak tabrak sisan. Jadi dia ngomong, wah firmannya nyindir aku kayak. Oh salah, saya tidak pernah nyindir. Saya selalu tabrak langsung. Ya, yang penting saya tidak menyebut namanya. Yang saya lakukan saya tabrak. Karena dengan saya tabrak itu sebuah gambaran. Artinya orang itu sudah ngerti salah. Jalannya rame. Orang yang jalan di tengah-tengah jalan yang rame itu gambaran orang yang ngerti sesuatu itu salah, tapi tetap nekat dia lakukan. Wong model kau ini disindir kok saudara, di bulan baleni terus ini. Nek saya tidak bisa melihat begitu, cuma tak sindir-sindir. Jadi kalau ada orang ngomong, firmannya nyindir, oh salah. Tak tabrak gitu loh. Tujuannya apa? Supaya patah tulang jeder. Nanti kalau sudah patah tulang, digowoni sangkal putung, dieteng-eteng begini. Ya toh, nek perlu disunggi kayak apa itu orang bar bedil babi kayak, dibawa ke sangkal putung. Besok kira-kira dia akan ngulangi jalan-jalan di tengah lagi tidak saudara? Tidak akan. Tapi nek saya ngulangi berarti apa? Ngene ya. Hanya orang yang begini, yang ngerti jalan rame diulangi wis ketabrak, rusak balungi. Masih dulang itu hanya orang yang begini saudara. Berarti orang yang tidak waras. Kalau dengan orang yang begitu ya saya sudah angkat tangan. Sing iso menang karo wong edan sapa coba? Ndak ada. Ya toh, sing bisa menang sama orang sakit jiwa. Nek orang begitu tak urusi terus sing edan aku malan. Ya toh, melu edan malan. Jadi
tidak boleh. Kalau mungkin ada di antara saudara yang mendengar, pernah atau akan saya undang ke tempat ini, tidak boleh menerima just tip atau jasa titip. Pak, tolong disindirkan orang ini ya. Tolong disindirkan orang itu ya. Tidak boleh. Saya aja tidak pernah loh, titip just tip itu tidak pernah. Pak, sesuk tak undang ning nggonku ya. Karena aku rak wani ngomong, tolong sing ngomong bapak ewe. Oh, saya tidak pernah, saudara. Buat saya dipasrai jiwa-jiwa domba-domba sama Bapak Yahweh. Ya harus tak kasih makan sendiri, nek salah ya tak tegur dewe. Perkara nanti ketika tamu yang berkhotbah di sini menyampaikan firman di sini, ngomongnya juga keras, saudara juga kena, yaitu memang Roh Kudus yang menggerakkan. Saya tidak pernah, saudara. Saya selalu mengatakan apa? Bicara saja seperti apa yang Roh Kudus gerakkan. Dan seorang penyampai firman atau seorang pengkhotbah itu juga harus punya pantangan, saudara. Apa? Seorang penyampai firman atau pengkhotbah atau seorang pendeta itu tidak boleh kalah wibawa dengan dua macam orang. Ya, seorang pendeta itu tidak boleh kalah wibawa dengan dua macam orang. Yang pertama, pendeta itu tidak boleh kalah wibawa dengan pejabat. Yang kedua, pendeta tidak boleh kalah wibawa dengan orang kaya. Orang kaya tidak boleh, ya. Tidak boleh kalah wibawa dengan orang kaya. Karena apa? Karena ketika dia menyampaikan firman yang dia sampaikan itu harus ada wibawanya. Tapi bagaimana kalau dia sendiri sudah kalah wibawa dengan orang kaya? Wah, orang yang kaya ini tak sampaikan. Kalau ini firman ini tak sampaikan, ini bisa menegur orang itu. Sedangkan orang itu perpuluhannya gede, miliatan. Lagi nek kesinggung iso lunga saka kene, bahaya ini. Saya pernah bersaksi di tempat ini. Sebagian besar orang yang dulu keluar dari Kehilat ini karena tidak suka saya mengajar Torah dan tidak suka saya mengajak jemaat mencintai Torah. Itu bukan orang sing persembahan dan perpuluhannya cilik-cilik, saudara. Itu orang yang perpuluhannya gede-gede. Ya. Tapi pernah saya takut? Tidak pernah. Karena saya dulu pada waktu mau ditahbiskan, saya hanya dipeseni satu hal. Gembala itu tidak boleh kalah wibawa dengan pejabat dan gembala tidak boleh kalah wibawa dengan orang kaya. Kenapa? Karena firman yang harus disampaikan oleh seorang gembala atau pendeta, firmannya itu harus punya wibawa. Dan wibawa firman itu tidak boleh kalah sama orang kaya, pejabat dan kepentingan orang. Tidak boleh. Jadi di sini saudara, kalau saudara mau tahu pengajaran sesat itu seperti apa, itu bukan semata-mata kayak pengajarannya Mormon, pengajarannya Jim Jones, pengajarannya Christian Science, yang memang saya katakan pengajaran-pengajaran mereka sesat. Tapi ternyata pengajaran sesat itu juga bisa dilihat ketika saudara melihat pengkhotbahnya. Itu mentolerir kepentingan atau desaan organisasi atau desaan orang lain. Kira-kira seperti ini. Jadi pendetanya khotbah bingung. Ya toh, mentelengi. Pak Galuh nggawa pesen ngene, Ivan pesen ngene. Jadi pada waktu saya ada ini, wah ra entuk ngene, aja ngene. Akhirnya apa toh? Pendetanya di mimbar cuma tingak-tinguk. Lagi sing kudu tak khotbahke apa? Nek saya tidak bisa, saudara, terus serang model begitu. Ya. Karena yang ada di hati saya itu cuma satu. Saya dipasrahi domba-dombanya Bapak Yahweh. Itu ya harus tak kasih makan rumput yang benar. Ya, harus tak kasih makan yang baik, yang benar. Jangan sampai nanti rumput itu tak kasih makan, begitu dimakan muntah-muntah, mencret-mencret jemaati. Ya tidak boleh. Jadi saya sendiri tidak pernah menganggap saudara itu jemaat saya. Tidak. Tapi saudara dan saya, kita adalah jemaatnya Bapak Yahweh. Amin. Nek jemaati Bapak Yahweh, maka saya mesti ngasih makan yang benar. Apa kata firman? Jangan kepentingan saya yang bertindak. Itu tidak boleh, saudara. Jadi kalau saudara mau tahu pengajaran sesat itu seperti apa,
Satu di antaranya, saudara bisa lihat dari apa yang disampaikan oleh pengkhotbahnya. Apakah yang disampaikan itu dasarnya betul-betul kitab suciah atau firmaniah atau desaan orang lain? Jadi inilah ciri khas pengajaran dari pembina sakeji dengan pengajarannya yang menyesatkan itu. Nah, lalu saudara, sekarang pertanyaannya begini. Setelah malam ini kita semua tahu ciri khas pengajaran sesat itu seperti apa. Sekarang bagaimana seharusnya kita itu bersikap setelah mengetahui ciri-ciri pengajaran sesat atau pengajaran yang menyesatkan itu. Setelah tadi panjang lebar, ada berapa tadi? 150 poin ya. Saya sampaikan ciri khas pengajaran sesat. Dari 1 sampai 150 ini, setelah saudara ngerti, sekarang pertanyaannya kita sekarang harus bersikap bagaimana? Kalau kita sudah tahu ciri-ciri pengajaran sesat ternyata seperti itu. Sikap kita setelah kita mengetahui ciri khas atau ciri-ciri pengajaran sesat. Yang pertama, saudara harus memberitahu orang Kristen. Saudara harus memberitahu juga orang-orang sekelas pengajar. Saudara beritahu juga pendeta dan hamba organisasi supaya betul-betul jadi apa ini? Hambanya Tuhan saja. Jangan apa ini? Jangan hamba organisasi. Sekalipun istilah hamba itu salah, keliru. Saudara mesti ngerti ya. Yesua Bapak Yahweh itu sudah tidak lagi menyebut atau memanggil kita hamba. Kitab suci katakan apa? Tetapi sekarang aku tidak lagi memanggil kamu hamba. Tapi apa? Sahabat. Sahabat itu ada kans untuk kemungkinan atau kemungkinan untuk menjadi apa? Mempelai. Jadi istilah hamba itu sebetulnya keliru. Tapi katakanlah saya pinjam istilahnya orang Kristen. Kan seringkali orang Kristen ngomongnya apa? Pakailah hambamu ini. Padahal Bapak Yahweh nanti Yesua ketika datang. Yesua itu tidak datang untuk hambanya. Yesua itu hanya datang untuk siapa? Mempelainya, bukan hambanya. Jadi saudara dan saya sing benar hamba apa mempelai? Mempelai, gitu loh. Maka nek nyanyi sekarang dibenerin. Jadikanku hamba. Dadi hamba bangga. Ya, sing bener jadikanku mempelai berkenan kepadamu. Itu yang benar. Ya, jangan latah ikut-ikutan orang. Jadikanku hamba. Kalau saudara senang jadi hamba, asal saudara tahu. Yang pertama, Yesua itu tidak datang untuk hambanya, tapi datang untuk mempelainya. Kemudian yang kedua, hamba itu tidak akan pernah tahu rahasia tuannya. Tapi mempelai tahu rahasia tuannya. Tidak mungkin raja seorang pembesar, majikan itu memberi rahasia kepada hambanya. Tidak, mesti dikasih tahu kepada siapa? Mempelainya. Dan yang pasti, seorang hamba itu tidak akan menerima berkatnya mempelai. Hamba ya hanya akan menerima upahnya seorang hamba. Tapi mempelai akan menerima upahnya seorang mempelai. Jadi hamba itu tidak akan menerima upahnya seorang mempelai. Dan yang pasti, kenapa Yesua itu tidak lagi memanggil kita hamba tetapi mempelai? Karena Yesua tahu, kalau hamba itu melayani karena uang, karena upah, tapi mempelai melayani karena rasa apa? Rasa cinta. Ngerti saudara? Maka Yesua itu tidak mau memanggil kita hamba. Memang di kitab suci tidak letterlek ditulis, aku tidak lagi memanggil kamu hamba tapi mempelai, tidak. Tapi disebutkan aku tidak lagi memanggil kamu hamba tapi sahabat. Dan sahabat itu bisa naik ke jenjang berikutnya jadi apa? Mempelai. Sama seperti seseorang yang awalnya cuman ketemu seperti biasa. Ternyata dari pertemuan itu mereka berteman. Ya toh? Setelah berteman, kok enak ya ngobrol sama orang ini. Terus akhirnya setiap ada curhatan, setiap ada masalah disampaikan ke teman ini.
Akhirnya lama-lama jadi apa? Sahabat. Nanti pada saat masuk ke fase sahabat, mereka semakin menemukan kecocokan. Menutup kemungkinan enggak mereka bersatu menjadi mempelai suami istri. Sangat memungkinkan. Ya, jadi sikap kita sekarang, saudara. Ya, kalau kita sudah ngerti ciri-ciri pengajaran sesat itu seperti apa, ya kita mesti kasih tahu siapa ini. Orang Kristen. Kita kasih tahu juga orang-orang sekelas pengajar, pendeta, hamba organisasi, supaya betul-betul jadi hambanya Tuhan saja. Jangan hamba organisasi. Katanya hamba Tuhan, tapi disuruh memberitakan nama Yahweh, takut sama organisasinya. Lagi jane hamba Tuhan, apa hamba organisasi, gitu loh. Saudara sebagai jemaat, juga mulai sekarang, kalau saudara sudah ngerti, saudara tentukan sendiri. Kalau ternyata pemimpin saudara itu tidak berani menyampaikan kebenaran, saudara tentukan sendiri. Saudara mau dipimpin hambanya Tuhan atau hambanya organisasi. Ini sikap yang pertama yang bisa saudara ambil sebagai jemaat. Kalau saudara melihat ada yang tidak beres dan tidak sehat dengan pengajaran yang ada di gereja saudara. Kalau di sini kita pengajarannya pasti sehat. Ini firman ini tidak ditujukan untuk kita saudara, tapi untuk saudara-saudara kita yang ada di luaran sana yang sekarang mengikuti pengajaran dari tempat ini. Jadi ini sikap pertama yang bisa saudara ambil sebagai jemaat. Kalau saudara melihat ada yang tidak beres dan tidak sehat dengan pengajaran pemimpin saudara, ya sekarang saudara tentukan sendiri mau terus dipimpin hambanya organisasi atau hambanya Tuhan. Itu keputusan ada di tangan saudara masing-masing. Ya saudara beritahu yang benar ke pendetanya. Saudara kasih tahu jemaatnya. Dan kalau mereka tidak mau berubah, lebih baik saudara tentukan sendiri mau dipimpin hamba Tuhan atau hamba organisasi. Karena sekali lagi, soal keselamatan itu tidak gandeng geret, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini yang pertama, sikap yang harus kita ambil. Lalu, bagaimana juga seharusnya sikap kita sekarang setelah kita tahu ciri-ciri pengajaran, ada pengajaran yang sesat atau menyesatkan. Sikap kita yang kedua, kita beritakan terus bahwa keselamatan itu hanya di dalam nama Yahweh dan Yesua, bukan nama yang lain. Saya pernah memberitahu, ada satu ayat yang dikatakan di dalam kitab suci, bahwa di kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan. Ternyata tidak ada nama lain dan kata diselamatkan. Di situ ada nama Yesua. Kata diselamatkan di situ ditulis dengan kata Ha Yesua. Di kata Ha Yesua di situ ada nama Yesua. Ha Yesua itu artinya yang menyelamatkan. Jadi keselamatan hanya di dalam Bapa Yahweh dan Yesua, bukan di dalam nama yang lain, termasuk di dalam nama Yesus Kristus. Saudara beritakan terus sikap saudara kalau sudah ngerti. Ternyata ada pengajaran yang sesat atau tidak sehat di gereja saudara. Ya saudara beritakan terus bahwa keselamatan itu hanya di dalam nama Yahweh dan Yesua saja, bukan di dalam nama yang lain. Dan di situ jangan saudara ikut-ikutan orang atau organisasi yang menolak Bapa Yahweh, Yesua dan Torah, tapi ikutilah pengajaran dari sumber yang benar atau sumber aslinya, yaitu dari sumber Ibrani. Dan kita mesti ingat, karena kita mesti ingat soal keselamatan itu tidak pernah gandeng geret, tidak pernah saling terkait satu dengan yang lainnya. Buktinya apa? Kitab suci memberitahu kepada kita dengan jelas. Ada dua orang di ladang. Yang satu diangkat, yang satu ditinggal. Lalu ada dua orang di tempat tidur, yang satu diangkat, yang satu ditinggal. Pertanyaannya, siapa dua orang yang ada di tempat tidur yang kansnya paling dekat? Tidak lain siapa ini? Suami istri. Padahal suami istri ketika mereka diberkati dalam pemberkatan perkawinan kados atau kudus,
Biasanya pendetanya ngomong apa? Kalian ingat bahwa mulai hari ini di dalam nama Yahweh, dalam nama Yesua Berruah Kodes, aku memberkati engkau. Dan kalian bukan lagi dua, tapi satu. Satu, bahkan dalam bahasa Inggris lebih jelas. Dikatakan apa? But they are no more twain, but one flesh. Mereka bukan lagi dua, tapi satu daging. Flesh itu daging artinya. Bahkan dikatakan satu daging. Padahal kalau jalan sendiri-sendiri suami istri kelihatannya dagingnya berapa? Dua. Apalagi dagingnya itu wakeh kuwi. Ya toh? Suami istri jalan jejeran dagingnya loro. Tapi kenapa di kitab suci dikatakan satu daging? Tapi di ayat yang lain dikatakan apa? Dua orang di tempat tidur, yang satu diangkat, satunya ditinggal. Ini artinya soal keselamatan tidak apa ini? Gandeng geret. Bisa suaminya yang diselamatkan, bojone ditinggal, istrinya. Tapi bisa juga sebaliknya, istrinya yang diselamatkan, suaminya ditinggal. Karena apa? Suaminya mancing terus, gitu loh. Ya, rakto ibadah. Nabrak iki nabrak ora nyindir ya. Nah ini, Yesaya 43 ayat 11 memberitahu keselamatan itu hanya di dalam Bapa Yahweh. Yesaya 43 ayat 11 ngomong apa? Anoki Yahweh wa en mibal adaimosia. Akulah Yahweh, tidak ada juru selamat selain aku Yahweh. Ya, jadi keselamatan itu hanya di dalam Yahweh. Ini yang kedua. Lalu bagaimana? Juga sikap kita selanjutnya setelah kita mendeteksi ada pengajaran yang tidak sehat dan sesat di gereja tempat kita bernaung atau di komunitas kita. Sikap kita yang ketiga. Kalau tidak ada gereja yang menyembah Bapa Yahweh, Yesua dan mengajarkan Torah, saudara bikin persekutuan sendiri, saudara kumpulkan orang-orang dan lakukan peribadatan yang sesuai dengan firman Elohim. Ini artinya, kalau saudara sudah ngerti pengajaran yang diajarkan oleh pendeta di gereja saudara itu ternyata tidak sehat dan itu tidak sesuai firman Elohim, sesuainya dengan kepentingan pendetanya sendiri, dan di situ saudara sudah merasa tidak betah. Saya tidak bisa, iman saya diisi dengan pengajaran yang model seperti ini terus, dengan pengajaran yang tidak sehat, yang mentolerir desaan keinginan pribadinya pendetanya sendiri, yang tidak benar, ini tidak sesuai firman. Terus saudara merasa tidak nyaman di gereja itu, dan kalau di situ tidak ada gereja penyembah Bapa Yahweh dan Yesua dan yang mengajarkan Torah, atau misalkan seperti orang-orang yang bekerja di luar kota atau di luar negeri, dan di tempat atau di kota atau di negeri di mana orang itu bekerja tidak ada gereja pengagung Yahweh, terus kita ngapain? Ya wes toh, melebu sembarang gereja. Pokoknya nanti begitu masuk ke gereja itu, aku ndak panggil-panggil Yesus dan Allah. Aku hanya panggil-panggil Bapa Yahweh dan Yesua. Tidak bisa. Ya, tidak boleh saudara. Yang benar, kalau tidak ada gereja yang menyembah Bapa Yahweh dan Yesua dan mengajarkan Torah, saudara bikin persekutuan sendiri, saudara kumpulkan orang-orang dan lakukan peribadatan yang sesuai dengan firman Elohim. Dan ini adalah caranya jemaat mula-mula ketika mereka menghadapi penganiayaan jemaat pada saat mereka ada di Yerusalem. Itu bisa saudara lihat kisahnya. Tidak usah kita baca di dalam kitab Maaseh Haslihim atau kitab Kisah Para Rasul pasal kedua ayat 43 sampai 47. Jadi pada waktu ada penganiayaan besar-besaran kepada orang-orang yang percaya kepada Yesua, saudara. Waktu itu jemaat mula-mula, mereka pakai cara seperti ini. Mereka tidak ibadah di sinagog, tapi mereka beribadah di rumah-rumah secara bergiliran. Maka ayatnya dikatakan apa? Dan sambil berseia sekata, mereka memuji-muji Elohim di rumah. Jadi sambil berseia sekata mereka memuji Elohim. Kata-kata memuji Elohim ini arahnya kepada apa? Ibadah. Tapi mereka saat itu ketika masa penganiayaan, mereka ibadahnya tidak di sinagog, saudara. Ya, tidak ibadah di sinagog seperti ini. Tapi mereka beribadah di rumah
masing-masing jemaat bergiliran. Hari ini ibadahnya di sini, besok ibadahnya di rumahnya si B, besok di si C, dan sebagainya. Dan kalau kita berbicara tentang hal ini, saudara, mungkinkah suatu saat nanti akan terjadi sama seperti jemaat perdana dulu? Di mana ketika segala sesuatunya itu dipersulit, kita tidak boleh lagi ibadah di kehilat ini. Bisa enggak kita suatu saat nanti akan istilahnya persekutuan doa, kita gerilya dari rumah masing-masing. Tapi doa saya dan yang jadi iman saya, sebelum masa kesusahan besar itu datang dan terjadi, saya selalu berdoa, Tuhan Yesus datanglah. Yang selalu saya katakan, Maranatha Adonai Yesua, Hosana. Artinya apa? Datanglah Adonai Yesua, selamatkan kami. Sebelum anti Hamasyah memerintah dalam pemerintahan, yaitu satu zaman yang disebut dengan Great Tribulation atau masa kesusahan besar. Iman saudara dan saya itu harus percaya bahwa Yesus sudah datang dan kita sudah diangkat. Amin. Itu yang harus jadi iman kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, lebih baik seperti ini saudara. Ya, seperti jemaat mula-mula ini. Kalau tidak ada gereja di tempat saudara yang menyembah Bapak Yahweh dan Yesua dan yang mengajarkan Torah, saudara bikin persekutuan sendiri, saudara kumpulkan orang dan lakukan peribadatan yang sesuai persis dengan firman Elohim. Dan lebih baik kalau di tempat saudara tidak ada kehilat atau gereja yang menyembah Bapak Yahweh, Yesua dan mengajarkan Torah. Saudara boleh kok bikin ya, misalkan saudara tidak punya komunitas, tidak ada teman lain selain temannya keluarga saudara sendiri, ya saudara bikin saja persekutuan dengan keluarga kecil saudara. Itu jauh lebih baik dan itu jauh lebih benar ketimbang saudara sembarangan masuk ke sembarang gereja. Supaya apa? Supaya yang pertama, kita itu tidak dideteksi Bapak Yahweh datang ke tempat pelacuran. Karena apa? Kalau kita sudah ngerti yang harus disembah, dipuji di gereja atau kehilat itu hanya Bapak Yahweh dan Yesua, tapi kita datang ke sembarang gereja yang masih sesembahannya gado-gado amburadul. Saudara tahu, di mata Bapak Yahweh, saudara itu dilihat sedang datang kemana? Ke tempat pelacuran. Sekalipun yang dilacurkan itu bukan tubuh fisik kita, tapi yang dilacurkan apa? Iman kita. Dan saudara boleh buktikan. Ya, pegang ini baik-baik. Saudara yang masih suka jalan-jalan, saudara sudah dimetre nama Yahweh dan Yesua, tapi masih suka jalan-jalan ke gereja yang masih menyembah berhala yang lama, metre baptisan pembaruan saudara pasti luntur, tidak bisa tidak. Itu tidak bisa saudara tolak. Karena apa? Bapak Yahweh itu sudah jelas. Bahkan tanpa malu-malu, tapi dengan percaya diri, Bapak Yahweh itu mengatakan apa? Aku adalah Yahweh yang pencemburu. Yahweh itu ngomong loh dengan sendirinya. Kalau manusia ngomong mengakui dirinya tukang cemburu, gengsi tidak saudara? Gengsi. Ya toh, sekalipun itu ditunjukkan dengan sikap. Tapi kalau Bapak Yahweh pada waktu itu jelas-jelas yang ngomong, jangan sekali-kali kamu beribadah di tempat yang tidak menegakkan namaku. Ya. Karena aku adalah Yahweh, Tuhan yang pencemburu. Hati-hati saudara. Jadi yang pertama, kita lebih baik bikin komunitas sendiri, tapi kita di situ memuji Bapak Yahweh, menyembah Bapak Yahweh. Yang pertama supaya kita tidak dideteksi datang ke tempat pelacuran. Dan yang kedua, kita jangan sampai dideteksi mendukung kesalahan. Nah, ini yang penting juga, yang tidak kalah pentingnya. Karena apa? Ketika saudara sudah ngerti, yang harus saudara sembah itu yang benar Bapak Yahweh dan Yesua tok. Tapi saudara ngerti gereja itu tidak menyembah Bapak Yahweh dan Yesua asal saudara masuki begitu saja. Saudara ngerti, kalau yang mereka sembah itu bukan Bapak Yahweh dan Yesua, itu artinya benar atau salah? Salah.
Kalau saudara tetap masuk, saudara di hadapan Bapak Yahweh itu akan dideteksi saudara mendukung kesalahan. Apalagi saudara masuk beribadah, terus selesai mendengar khotbah, mari kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Saudara tahu, persembahan saudara itu akan dideteksi, perpuluhan saudara akan dideteksi untuk mendukung kesalahan. Saya masih ingat, sekalipun saya tidak lahir pada tahun itu, tetapi saya pernah diberitahu ada satu kisah tentang Partai Komunis Indonesia. Pada waktu itu, kalau saya tidak salah mendengar ceritanya, kalau tidak salah ya, pernah ada yang cerita begini. Waktu itu PKI itu punya anak organisasi yang namanya apa ya, Baperki apa gitu loh. Nah, anak organisasinya PKI ini punya tugas, dikasih tugas apa? Cari dana, menggalang dana. Karena kalau PKI yang turun tangan sendiri cari dana, orang tidak mau bantu. Maka dia samarkan, dia bikin anak organisasi, dia gerilya cari dana. Ke toko-toko, ke rumah-rumah. Nanti setelah yang punya toko atau yang punya rumah ini nyumbang, dicatat saudara. Nomor 1, namanya siapa, tokonya apa, sumbangannya berapa, tanda tangan, seret. Itu dibukukan. Saudara tahu, begitu PKI ditumpas, orang-orang yang ikut nyumbang ini tadi ikut ditangkap, ikut ditumpas saudara, ikut ditangkap. Padahal orang yang nyumbang ini ngerti tidak? Mereka nyumbang untuk PKI ngerti tidak? Tidak tahu. Tapi tetap mereka ditangkap karena apa? Dianggap membantu kejahatan, gitu loh. Sama seperti saudara sudah ngerti di dalam kitab Bilangan atau kitab Ulangan itu kalau tidak salah ya. Di tempat manakah kita itu harus membawa perpuluhan dan persembahan kita? Kalau di tempat itu nama Yahweh tidak ditegakkan, jangan sekali-sekali saudara masukkan perpuluhan persembahan saudara ke sana. Yang pertama itu akan sia-sia. Yang kedua, saudara akan dideteksi sedang membantu kejahatan. Padahal pada saat saudara masukkan perpuluhan dan persembahan saudara, saudara ngerti enggak? Saudara itu sedang membantu kejahatan sebetulnya. Ngerti enggak kira-kira? Enggak tahu. Ngertinya kita yang ngasih apa? Persembahan. Ngertinya kita ya cuman perpuluhan. Tapi ternyata di mata Bapak Yahweh itu dideteksi membantu kejahatan. Maka Bapak Yahweh itu tegas. Di mana kita boleh mengembalikan milik Tuhan atau perpuluhan? Itu hanya di tempat yang dikatakan kitab suci. Di tempat di mana namaku ditegakkan, disitulah kamu harus membawa persembahan-persembahanmu, membawa persepuluhan-persepuluhanmu, membawa persembahan hunjukanmu dan sebagainya. Ya, jadi yang kedua, kita jangan asal datang ke tempat yang tidak menyembah Bapak Yahweh dan Yesua. Itu tujuannya supaya kita tidak dianggap Bapak Yahweh mendukung kesalahan atau tidak dianggap membantu kesalahan. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah mendengar bagaimana dan seperti apa ciri-ciri pengajaran sesat itu. Saya percaya semakin kita mengenal bagaimana sepak terjang pembinasa-pembinasa keji dengan pengajaran palsu dan sesatnya, saya percaya itu akan semakin baik untuk perbentengan iman percaya kita. Jadi kalau ditanya, atau mungkin ada di antara kita yang bertanya, nah terus Pak, setelah kita ngerti ciri-cirinya pengajaran sesat itu fungsinya untuk apa? Yang pertama, kita ngerti ciri-ciri khas atau sepak terjangnya nabi-nabi palsu dengan pengajaran tidak sehatnya dan sesatnya. Itu akan semakin baik untuk benteng iman percaya kita. Dan semakin kita tahu seperti apa sepak terjang dan pengajaran mereka, saya percaya kita tidak akan pernah menggenapi Hosea 4 ayat 6, mati dalam ketidaktahuan. Saya percaya saudara, semakin kita ngerti banyak hal yang benar, kita tidak akan menggenapi Hosea 4 ayat 6, yaitu mati dalam ketidaktahuan.
Karena Hosea 4 ayat 6a dikatakan apa? Umatku binasa karena kurang pengetahuan. Tapi kalau kita punya banyak pengetahuan, kira-kira kita akan binasa enggak, saudara? Tidak. Saya percaya ketika kita banyak pengetahuan, justru kita akan diselamatkan. Karena kita tahu dan kita mengenal baik kebenaran yang sejati. Yang sumbernya itu hanya datang dari satu pribadi, yaitu Bapa Yahweh. Saya percaya itu, saudara. Ya, jadi tidak ada istilah yang namanya sia-sia. Kita ngerti banyak hal. Sama seperti orang yang pernah mengatakan kepada saya begini. Lah terus nek wis ngerti kanggo apa? Lah karena pertanyaannya konyol, tak jawab dengan jawaban konyol. Ya tinggal lawuh. Ya, njupuk sego terus tinggal lawuh. Ya saya begitukan sekalian. Karena kitab suci juga memberitahu apa? Menjawab orang bodoh itu juga harus dengan jawaban yang apa? Bodoh juga. Karena orang bodoh dijawab dengan jawaban diplomasi ora mudeng. Gitu loh, saudara. Karena orang ini sedang apa? Melecehkan firman. Dia melecehkan pengetahuan. Dia lupa satu ayat. Umatku binasa karena kurang apa? Pengetahuan. Ini kalau orang ini dia tahu ayat ini, seharusnya dia bertobat. Dia tidak ngomong seperti itu. Nah terus, nek wis ngerti iki kabeh kanggo apa? Nek ngono. Dan itu ngomongnya terang-terangan loh, saudara. Bayangkan. Tetapi karena saya ngerti polanya orang itu seperti apa, hidup keimanannya dan kerohaniannya sak penake, bagi dia nama Yahweh dan Yesua itu tidak perlu dijaga ketat. Sehingga saya mendengar kabar konon anaknya diizinkan menikah dan diberkati bukan dengan berkat Bapak Yahweh dan Yesua. Oh, ternyata polanya seperti itu. Ya wajar kalau orang itu ngerti pengetahuan yang baru kemudian mengatakan terus buat apa. Tetapi kita yang ada di tempat ini, kita tidak boleh seperti itu. Kita mesti ingat baik-baik. Waktu ini sudah jam 11:30 siang. Kalau Yesua itu menetapkan kedatangannya, katakanlah jam 12 siang. Berarti masih lama atau sudah sebentar lagi, saudara? Sudah sangat-sangat dekat, ya. Dan kita mesti ngerti step-step yang harus kita injak untuk kita bisa sampai keselamatan di situ itu, kita mesti nginjak apa saja gitu loh. Saya seringkali mau beritahu begini dengan satu ilustrasi. Kalau keselamatan itu katakanlah letaknya ada di pintu Kehilat itu. Kita ada di sini. Sedangkan di tengah-tengah ini lautan yang luas. Kita butuh tapak enggak, saudara? Butuh pijakan enggak untuk sampai ke situ kira-kira? Butuh. Nah, kebenaran-kebenaran yang kita dengar, yang kita terima, setiap kali kita diajar di dalam kebenaran firman Elohim, setiap kali kita ibadah. Sebetulnya ketika kita menerima kebenaran yang baru, kita dengan sukacita kita terima, kita lakukan. Saudara tahu, saudara itu sedang masang step by stepnya itu loh. Saudara sedang masang pijaan-pijaannya untuk saudara itu bisa berpijak sampai nanti saudara sampai di keselamatan itu. Tapi kalau dengan pijaan ini tidak bisa saudara terima, saudara justru menolak, ya jangan harap saudara akan selamat. Sekali lagi saya memberitahu, waktunya Tuhan Yesua untuk kembali menjemput kita orang-orang yang sangat-sangat dikasihi Tuhan Yesua, itu sudah sangat dekat. Kalau saudara bisa merasakan waktu-waktu ini, saya ambil contoh yang paling dekat dengan kejadian akhir-akhir ini. Cuaca yang sangat tidak wajar. Kalau saya terus terang tidak percaya begitu saja. Ini perubahan iklim atau cuaca yang natural begitu saja. Tidak. Saya tidak percaya. Tapi karena saya terus belajar dan pada saat saya belajar, saya diberitahu ada satu teknologi yang namanya HARP yang bisa memanipulasi cuaca. Dari yang biasa jadi ekstrim, yang ekstrim dibiasakan. Saya terus terang sekarang tidak percaya lagi dengan situasi cuaca yang sekarang ini sedang kita rasakan. Ini panasnya enggak ketulungan ini, saudara. Tadi siang pada saat saya menyiapkan materi ini, saya siapkan firman ini, listrik itu mati 3 kali.
Listrik sudah mati 3 kali, wah kita kayak dipanggang, saudara, kayak di dalam oven. Saudara ngerti atap kehilat ini masih seng. Panasnya kayak apa di sini, saudara? Saya yakin ini bukan perubahan iklim atau cuaca yang natural begitu saja. Tapi saya yakin ini pasti ada campur tangan orang-orang yang punya kepentingan mau menguasai dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, semakin kita tahu seperti apa sepak terjang dan pengajaran nabi-nabi palsu dan pengajar-pengajaran sesat, saya percaya kita tidak akan menggenapi Hosea 4 ayat 6. Saya percaya kita tidak akan mati karena kita kurang pengetahuan. Tapi kita pasti diselamatkan karena kita tahu dan kita mengenal baik kebenaran yang sejati itu seperti apa. Yang ternyata kebenaran yang sejati itu sumbernya hanya datang dari satu pribadi, yaitu Bapak Yahweh. Maka pantas ketika di dalam Yesaya 43 ayat 11 Bapak Yahweh mengatakan, Anoki Yahweh wa en mibal adaimosia. Akulah Yahweh, tidak ada juru selamat selain aku. Tidak ada pengetahuan yang benar selain aku. Pantes. Ya kan? Ayat itu kalau saudara teliti, saudara renungkan dan saudara minta hikmat untuk ayat ini, baca ayat ini. Tidak hanya sekedar saudara buka, saudara baca. Anoki Yahweh wa en mibal adaimosia. Akulah Yahweh, tidak ada juru selamat selain aku. Dengan kata lain, tidak ada juru selamat selain aku. Itu tidak ada pengetahuan yang benar selain dari Bapak Yahweh. Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka mau ada iman percaya yang ngeklaim bahwa kitabnya itu kitab yang menyempurnakan Torah. Apa Torah? Go ahead. Sakarepmu. Maka kalau saudara ingat, Bapak Yahweh dan Yesua itu pernah ngomong apa? Aku adalah yang awal dan yang akhir. Alef ve tau, yang pertama dan yang penghabisan. Kenapa kok Bapak Yahweh dan Yesua ngomong seperti ini? Dulu, jauh sebelum iman percaya yang ngeklaim kitabnya itu menyempurnakan Torah. Kenapa? Karena Bapak Yahweh itu ngerti. Suatu saat nanti akan ada orang atau iman percaya atau ada pengajaran yang akan ngeklaim kalau nabinya dan kitabnya itu menyempurnakan Torah. Gitu loh saudara. Maka sebelum yang ngeklaim itu muncul, dicegati dulu sama Bapak Yahweh dan Yesua. Dia katakan apa? Akulah yang awal dan yang akhir. Artinya kalau ada yang ngaku-ngaku yang terakhir, yang katanya menyempurnakan, itu bohong. Begitu loh saudara. Itu jadi Bapak Yahweh ngomong seperti itu sudah ngerti. Karena suatu hari nanti akan ada pengajaran atau nabi atau orang yang ngeklaim bahwa dia adalah penyempurna Torah. Torah tidak perlu disempurnakan. Karena Torah itu sudah disempurnakan di dalam Yesua. Ya kan? Yesua ngomong apa? Aku datang bukan untuk membatalkan Torah, tapi untuk menggenapi dan menyempurnakan Torah itu. Jadi saya percaya sekali lagi, dengan kita ngerti banyak hal, kita tahu dan kita mengenal baik kebenaran yang sejati itu. Saya percaya kita pasti masuk dalam keselamatannya Bapak Yahweh. Amin. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Mari kita tunduk di dalam doa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akhiri firman pada malam hari ini.